Inilah situasi Kabupaten Toraja Utara, sebuah kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribu kota di Rantepao yang berjarak 328 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dahulu kala, Toraja dikenal dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Alo. Kini, negeri ini terbagi dalam beberapa wilayah administrasi, salah satunya adalah Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten ini memiliki luas 1.151,47 km persegi, terdiri dari 21 kecamatan, 111 lembang atau desa, dan 40 kelurahan. Secara administrasi, Kabupaten Toraja Utara berbatasan langsung dengan masing-masing. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dilihat dari topografi, wilayah Kabupaten Toraja Utara terletak pada wilayah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit di atas ketinggian 300 sampai 2.900 meter di permukaan laut. Bentuk wilayahnya bervariasi, mulai dari datar, landai, agak curam, curam hingga sangat curam. 35% merupakan daerah pegunungan, 12% daerah lereng dan perbukitan, serta 35% daerah dataran. Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah agraris yang tergolong iklim tropis basah. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar wilayahnya sangat cocok untuk daerah pertanian dan juga perkebunan. Kabupaten Toraja Utara memiliki jenis tanah terdiri dari tanah aluvial, tanah letosal, serta brown forest, dan tanah potsolit yang terdiri dari hutan lindung 47.900 hektar, hutan rakyat 5.260 hektar, areal persawahan 12.790,93 hektar, perkebunan 14.620 hektar, dan areal permukiman 9.865 hektar. Tahun 2014, jumlah penduduknya 224.003 jiwa. Jumlah penduduknya yang bekerja pada sektor pertanian berkisar 68.827 jiwa atau 79,5% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sebagian besar pada sektor tanaman padi sawah. Di samping itu juga masyarakat menanam bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, sayur mayur, dan buah-buahan. Tanaman bahan pangan inilah sangat potensi dikembangkan, khusus dalam peningkatan ketersediaan ketahanan pangan di Kabupaten Toraja Utara. Untuk sektor perkebunan, Kabupaten Toraja Utara sangat mengandalkan hasil produksi kopi Arabica yang sangat terkenal dengan kekhasan rasa, dan kopi Toraja merupakan kopi terbaik di dunia. Selain itu juga, Kabupaten Toraja Utara menghasilkan kopi Robusta, kakao, cengkeh, dan vanili. Untuk sektor peternakan, Toraja Utara memiliki potensi yang luar biasa, seperti ternak kerbau, ternak babi, itik, ayam, sapi, kambing, dan kuda. Kerbau dan ternak babi sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dikarenakan permintaan pasar sangat tinggi dan berkaitan erat dengan ritual-ritual adat. Toraja Utara sangat kaya akan adat dan budayanya yang menjadi warisan dunia. Dalam tatanan masyarakat Toraja, kehidupannya tidak terlepas dari dua ritual adat, yaitu Rambutuka dan Rambu Solo. Rambutuka adalah upacara adat yang berkaitan dengan upacara sukacita, seperti syukuran tongkonan, syukuran panen, pesta pernikahan, dan lain-lain.
Sedangkan Rambu Solo adalah upacara adat yang berkaitan kematian berupa penghormatan terakhir terhadap almarhum. Upacara Rambu Solo memiliki tingkatan, mulai dari upacara kematian yang sifatnya sederhana hingga yang bersifat kolosal dan hanya ada di Toraja. Dalam upacara Rambu Solo, tidak terlepas dari jenis kerbau yang akan dikurbankan. Semakin tinggi tingkatan upacara adat, maka jumlah dan jenis kerbau harus lengkap. Seperti contoh upacara kematian, tingkat sapurandanan yang merupakan upacara kematian tertinggi. Dalam upacara ini, harus mengorbankan minimal 24 ekor kerbau dan harus memenuhi segala jenis kerbau, di antaranya kerbau saleko yang harganya mencapai 1 miliar lebih, kerbau balian, kerbau bonga, kerbau kudu, dan jenis sambau. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011, daerah pariwisata Toraja masuk dalam kawasan strategi wisata nasional. Sejak tahun 1970-an, Toraja telah menjadi daerah tujuan wisata, baik nasional maupun internasional. Pernah menjadi tujuan wisata kedua setelah Bali. Toraja Utara memiliki potensi wisata, di antaranya wisata alam, wisata adat dan budaya, wisata kearifan lokal, wisata peninggalan sejarah, dan situs purbakala. Wisata adventur seperti mendaki gunung, para layang, dan arung jeram, wisata kuliner, wisata religi, hingga wisata minat khusus. Sebuah negeri bagaikan surga kecil, jatuh ke bumi dengan hamparan gunung-gunungnya. Sebuah negeri di atas awan dengan lukisan indah nan permai. Berdasarkan potensi wisata ini, pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan 118 objek wisata dengan keunikan dan ciri masing-masing. Namun, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendukungnya, baru sekitar 15 objek wisata yang sudah dikelola dengan baik dan telah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hingga tahun 1990-an, wisata Toraja mencapai puncak keemasan. Namun, setelah kejadian bom Bali 1 dan 2 melanda negeri ini, pariwisata Indonesia mengalami keterpurukan. Hanya dalam setahun setelah kejadian bom Bali 2, pariwisata Bali berhasil mengangkat kembali kejayaannya. Lain halnya dengan Toraja. Hingga kini belum mampu mengangkat kejayaannya dan belum mampu menjadi pilar utama dalam mendorong peningkatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Meskipun dari tahun ke tahun, jumlah pengunjung wisata yang datang ke Toraja semakin tahun semakin bertambah, namun hal ini belum mampu mencapai target. Sama halnya dengan Bali, pariwisata Toraja merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara. Melalui pemerintahan yang baru ini, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara berkomitmen mengembalikan kejayaan pariwisata Toraja. Pemerintah Toraja Utara menargetkan 5 tahun ke depan, jumlah pengunjung yang datang ke Toraja Utara setiap tahunnya di atas 500.000 jiwa. Sebagai perbandingannya, tahun 90-an, setiap tahunnya pengunjung wisatawan yang datang ke Toraja berkisar 250 hingga 300.000 jiwa. Pariwisata Toraja Utara sangat erat kaitannya dengan Kabupaten Tanah Toraja. Di kabupaten inilah akan dibangun sebuah bandara yang mampu menampung pesawat berbadan lebar. Namun hingga kini pembangunan bandara masih terbengkalai dan menunggu kelanjutan pembangunannya. Pada dasarnya, pariwisata Toraja telah memiliki potensi yang luar biasa dan telah ditunjang oleh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan wisatawan. Sebagai contoh, tersedianya penginapan mulai dari wisma, hotel melati, hingga hotel berbintang. Selain itu,
sarana transportasi darat tak kalah hebatnya dengan penginapan. Dengan hadirnya bus-bus berkelas yang merupakan bus terbaik dunia, seperti Armada Primadona, Manggala Trans, Lita, Bintang Timur, Bintang Prima, Metro Permai, dan Karisma. Dengan menggunakan jasa armada ini, meskipun menempuh perjalanan 8 jam dari Makassar, wisatawan tetap dalam kondisi fit karena berada dalam bus yang terasa tidur di kasur empuk. Untuk menjawab potensi-potensi daerah dan untuk menunjang percepatan pembangunan, khususnya di bidang pariwisata dan bidang berkaitan langsung dengan pariwisata, sesuai dengan misi dan visi Mekar untuk Sejahtera, dalam 5 tahun ke depan ini, Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja terpilih akan melakukan langkah-langkah konkret untuk memajukan percepatan pembangunan Kabupaten Toraja Utara. Pertama, mendorong dan mendukung percepatan pembangunan Bandara Buntukunyi yang berada di Kabupaten Tanah Toraja. Dengan hadirnya Bandara Buntukunyi akan menjawab kebutuhan wisatawan. Jika pada awalnya wisatawan menempuh perjalanan 8 jam perjalanan, untuk sampai di Toraja Utara dapat ditempuh dengan waktu 1 jam. Kedua, penataan kota dan penataan bantaran Sungai Sakdan. Kota Rantepao merupakan jantung dari roda perekonomian Kabupaten Toraja Utara. Melihat kondisinya sekarang ini, kota ini terlihat kumuh, drainase banyak yang tersumbat dan tidak berfungsi baik. Sampah tidak dikelola dengan baik, sehingga terjadi penumpukan sampah. Lalu lintas semraut dan parkir sembarangan tempat. Banyaknya bangunan liar di sepanjang bantaran Sungai Sakdan yang melintasi kota Rantepao. Ketiga, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sebagian besar jalan di Kabupaten Toraja Utara, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan jalan menuju objek wisata tidak memenuhi. Selain jalannya sempit, juga sebagian besar dalam kondisi rusak parah. Keempat, pengembangan industri pariwisata. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pariwisata, pelestarian situs-situs purbakala dan peninggalan sejarah, revitalisasi seni budaya tradisional, promosi dan pemasaran pariwisata, pembinaan dunia usaha perhotelan, penginapan dan restoran, melaksanakan event dan festival, program sadar wisata sejak dini. Kelima, meningkatkan pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan juga masyarakat Toraja Utara, pemerintah akan melakukan upaya percepatan pembangunan rumah sakit, dan saat ini rumah sakit di daerah Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi terbengkalai. Selain itu juga, hingga kini kantor Bupati Toraja Utara masih statusnya menumpang. Sampai saat ini belum memiliki kantor bupati secara permanen. Bupati dan wakil bupati akan menargetkan dalam waktu 5 tahun ini akan menyelesaikan pembangunan kantor Bupati Toraja Utara, kantor DPRD Toraja Utara, Polres Toraja Utara, dan kantor-kantor lainnya. Keenam, peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini pendidikan, pembenahan secara berjenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Pemerintah akan membenahi sarana prasarana, sistem dan kualitas guru, dan selain itu lingkungan di mana mereka berada harus diciptakan baik. Ketiga, harus dibenahi matang hingga SDM Toraja Utara mampu bergaul di tingkat lokal, regional, bahkan internasional. Saat ini, mutu dan kualitas pendidikan di Toraja Utara sangat jauh dari harapan. Pemerintah akan menargetkan Toraja Utara masuk dalam 5 besar peringkat di Provinsi Sulawesi Selatan.
pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui pemerintahan yang baru ini, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara berkomitmen mengembalikan kejayaan pariwisata Toraja dan juga meningkatkan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, kami mengharapkan peranan pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Toraja dimanapun berada sangat dibutuhkan ikut andil dalam mendorong percepatan pembangunan Toraja Utara.